Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nus Irwan di channel YouTube saya Bang Nus Channel. Pada video kali ini saya akan membahas 5 hal yang sering diabaikan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakannya pernikahan. Apa saja 5 hal yang penting ini? Ikuti terus video saya kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, ada 5 hal yang sering diabaikan atau kurang mendapat perhatian dari calon pengantin sebelum dilaksanakannya pernikahan. Pertama, biasanya pengantin itu cetak undangan dulu sebelum mereka mendaftar nikah di kantor urusan agama. Akibatnya sering masyarakat yang merasa kecewa karena ketika mereka mendaftar di kantor urusan agama pada hari H sesuai dengan yang dijadwalkan, penghulunya jadwalnya sudah penuh. Akhirnya mereka mau nggak mau harus mengganti jamnya atau bahkan harinya pelaksanaan nikahnya. Maka ini seringkali ini terjadi di di masyarakat. Mereka udah dari jauh hari udah cetak undangan dulu, tapi mereka lupa gitu untuk hal yang penting itu harus mendaftar dulu di kantor urusan agama. Karena apa? Karena pernikahan itu banyak, apalagi kalau pada hari yang spesial, misalnya tanggal, bulan, tahun yang cantik misalnya, maka orang pasti akan banyak yang mengambil tanggal, bulan, tahun itu untuk menikah misalnya. Sehingga pada hari hanya itu banyak yang mendaftar nikah, sementara penghulunya terbatas. Biasanya di kota-kota besar itu seperti di Jakarta, rata-rata penghulu di satu kantor KUA itu 5 atau 6 orang penghulu. Sementara yang mau nikah itu dalam satu minggu, misalnya hari Sabtu dan Minggu itu banyak, lebih dari 6 atau 7 pengantin. Mau nggak mau, kalau sudah penghulu yang lain sudah mendapatkan jadwalnya itu rata-rata misalnya 1 orang itu 6 orang atau 7 orang, maka mau nggak mau dia harus mundur waktunya. Maka ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai di kemudian hari kecewa gitu, karena undangan udah dicetak misalnya jam 9, tapi ternyata jam 9 udah penuh jadwal penghulunya, akhirnya diundur di jam 11 atau jam 12 gitu. Maka khawatirnya para undangan yang hadir itu kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan para calon pengantin ini tidak memastikan dulu rukun nikahnya, khususnya wali nikah dan saksi. Jadi mereka sudah mendaftar dulu misalnya di kantor urusan agama, tapi wali nikahnya belum dihubungi. Nah, misalnya wali nikahnya ini ada di luar kota, jauh misalnya, sehingga pada hari hanya itu tidak bisa hadir karena urusan pekerjaannya misalnya. Sebaiknya sebelum menetapkan hari, tanggal, dan mendaftarkan di KUA harus dimusyawarahkan dulu. Untuk walinya harus dihubungi dulu, harus dipastikan dulu bahwa pada hari hanya itu wali nikahnya bisa hadir, sehingga tidak repot di kemudian hari. Acaranya bisa dilangsungkan dengan sesuai dengan jadwal. Kemudian yang ketiga, kebiasaan nih yang sering dilakukan oleh masyarakat itu, ketika mendaftar di KUA belum ada kesepakatan soal mahar atau mas kawin.
Sehingga ini juga bisa memicu konflik antara calon suami dan calon istri. Nah, maka sebaiknya sebelum mendaftar di KUA harus ada kesepakatan dulu apa mahar atau mas kawinnya nanti yang akan diserahkan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Sehingga ketika sudah di KUA nggak berdebat lagi mau ngasih apa dan apanya. Kemudian ada yang tersinggung misalnya karena tidak sesuai dengan harapannya mas kawinnya. Nah, sebaiknya ini dirundingkan dulu, dimusyawarahkan dulu kedua belah pihak sebelum mendaftar di KUA. Karena nanti ketika sudah sampai di KUA nanti akan dicatat oleh penghulunya mas kawinnya apa, semuanya nanti akan dicantumkan di berkas pemeriksaan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, masyarakat sering mengabaikan prosedur yang ada. Selama ini KUA dalam hal ini sudah memberikan jadwal sebenarnya untuk pemeriksaan, untuk pendaftaran itu minimal 10 hari kerja sebelum hari H, itu minimal. Kemudian bisa 6 bulan sebelumnya, jadi sebelum hari H pernikahan itu 6 bulan sebelumnya itu sudah mulai mendaftar di KUA. Ini untuk mengantisipasi kekurangan berkasnya, atau tadi misalnya wali nikahnya beliau bisa komunikasi dulu atau seperti apa. Nah, untuk mengantisipasi jangan mendaftar dadakan. Biasanya kalau yang mendaftar dadakan seperti ini nanti akan repot. Repotnya apa? Di pengurusan pemberkasannya, sehingga stres ya karena keburu-buru waktu misalnya. Nah, itu ya sering kali ini diabaikan oleh para calon pengantin. Nah, untuk yang kelima, nah ini juga yang sering terjadi, di mana masyarakat itu atau calon pengantin itu setelah mereka mendaftar di KUA udah selesai, nggak ada komunikasi lagi dengan pihak penghulu, petugasnya nanti yang akan datang mencatatkan pernikahannya pada hari hanya. Sehingga apa? Karena jadwalnya penghulu itu suka padat, atau kadang penghulu juga kan manusia, kadang lupa. Bahkan ini sering ini terjadi karena ketika penghulu tidak diingatkan, dia berarti dan dia lupa melihat lagi jadi buku agendanya, bisa saja penghulunya lupa kalau hari itu ada jadwal. Maka sebaiknya kepada masyarakat calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA 1 hari sebelum hari H itu sebaiknya ada komunikasi dengan penghulunya, mengingatkan misalnya, Pak, besok jadwal pernikahan saya, mudah-mudahan Bapak tidak lupa jam sekian di mana. Nah, dengan adanya komunikasi ini insya Allah baik penghulu maupun pihak keluarga, pihak calon pengantin merasa aman gitu ya. Maksudnya aman dalam hal ini tidak lupa ya, tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semuanya. Nah, mungkin itu 5 hal yang sering diabaikan oleh para calon pengantin. Saya berharap bagi teman-teman yang belum mengalami ini, ya mohon supaya 5 hal ini diperhatikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.